Kebakaran hebat melumat rumah sekaligus toko bahan bangunan di Kampung Ceper, Kabupaten Bekasi. 3 korban yakni ibu dan 2 anaknya ditemukan tewas terbakar. Sejumlah pedagang yang didominasi emak-emak histeris saat tempat dagangannya dibongkar petugas. Sudah kami ajukan. Tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga, Ferry Irawan, resmi ditahan setelah 9 jam diperiksa. Diguyur hujan deras, banjir lahar dingin Semeru kembali menerjang desa Jugosari, Lumajang, membuat ratusan warga terisolasi. Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali kami berdua dapat kembali hadir menyapa Anda di pagi hari ini dalam program Fokus Pagi edisi Selasa 17 Januari 2023 bersama saya, Jamie Darusman. Dan saya Pratiwi Kusuma. Seperti biasa dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi terbaru dan peristiwa yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Kita awali Fokus Pagi hari ini dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pemirsa, di mana kebakaran hebat melumat rumah sekaligus toko bahan bangunan di Kampung Ceper. Akibatnya 3 penghuni ruko tersebut tewas terpanggang. Ledakan terus terjadi di toko bangunan Maju Jaya Kampung Ceger, Bekasi yang terbakar Senin dini hari. Bahan material yang mudah terbakar di lantai dasar membuat api merambat ke lantai 2 yang saat itu dihuni 6 orang. Petugas dan warga pun saat itu berjibaku memadamkan api. Sementara karena panik menyelamatkan diri, 3 orang nekat loncat dari lantai 2 hingga terluka. Namun, 3 korban lainnya yang terjebak di lantai 2 akhirnya ditemukan tewas terbakar. Mereka adalah ibu dan 2 anaknya. Jadi memang ketika memang ditemukan di sana itu memang sudah terbakar gitu ya. Gitu. Namun kondisi lengkap korban itu berpelukan dengan anaknya. Memang ketika memang itu terkunci di dalam kamar ya. Di lantai 2, Pak? Lantai 2. Diduga kebakaran terjadi karena korsleting listrik. Namun penyebab utama kebakaran ini masih diselidiki Polsek Serangbaru dan Polres Metro Bekasi. Muhammad melaporkan dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dan pemirsa, perhatikan kondisi kelistrikan di rumah kita, sebab bisa saja instalasi tersebutlah yang tidak layak sehingga memicu musibah. Ya, seperti yang terjadi di Jakarta dan Sidrap, rumah warga terbakar gara-gara hubungan pendek listrik. Pemilik rumah histeris dan menangis saat melihat bangunan rumah mereka ludes dilalap api pada Senin siang. Warga desa Kalosi, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, saat itu tak bisa berbuat banyak sebab api sulit dikendalikan karena bahan rumah panggung yang mudah terbakar. Kejadian yang begitu cepat membuat 2 bangunan dan seluruh harta benda di dalam rumah ludes dilalap api. Diduga kebakaran ini dipicu korsleting listrik dari salah satu rumah. Tak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu di Jakarta Selatan, kobaran api yang membakar toko air minum dan LPG di Jalan Pekayon 1 Kafling Polri, Ragunan, Senin sore membuat warga panik. Atap bangunan yang mudah terbakar membuat api dengan mudah menjalar ke 3 kamar kontrakan di belakang toko. Beberapa warga pun berupaya menjauhkan tabung gas dari titik api agar tidak meledak. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran yang diduga dipicu oleh korsleting di toko air minum serta LPG itu.
Dan pemirsa, usai kumandang azan subuh untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya, kami akan hadir dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Ya, di antaranya tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga, Ferry Irawan resmi ditahan. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Pemirsa, seorang pekerja proyek tewas mengenaskan di lubang lift lantai bawah tanah di pusat perbelanjaan kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Belum diketahui penyebab insiden yang menyebabkan korban terluka parah di bagian kepala. Tubuh pria ini tergeletak sudah tak bernyawa di lubang lift pusat perbelanjaan Harmony Exchange, Jalan Hayam Murug Gambir, Jakarta Pusat, Senin siang. Selain luka patah tulang lengan, korban juga mengalami luka parah di bagian belakang kepala dan wajah. Insiden bermula saat korban yang merupakan pekerja bangunan tengah mengerjakan proyek pembongkaran sebuah kios minuman di lantai dasar mal. Korban sempat memberitahu rekannya hendak ke toilet lantai bawah tanah 2. Namun korban tak juga kembali dan ditemukan sudah dalam keadaan tewas mengenaskan di lubang lift itu. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban. Ini yang masih kami dalami, sementara tim kami masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan juga melakukan pengecekan CCTV. Usai diidentifikasi, jasad pria naas itu dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat untuk divisum. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Polisi menangkap 5 pelaku spesialis pencurian kabel listrik di rumah dan ruko kosong di kawasan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Kelimanya dibekuk saat bersembunyi di atap sebuah ruko sesaat setelah beraksi. Satu naik sini. Satu naik sini. 5 pencuri yang bersembunyi di atap sebuah ruko kosong ini tak berkutik saat petugas datang ke lokasi di kawasan Ruko Pluit Selatan, Penjaringan, Jakarta Utara. Kelima pelaku ditangkap beserta 2 karung berisi gulungan kabel usai beraksi. Dari penyelidikan petugas, diketahui para tersangka tidak memiliki pekerjaan tetap. Modusnya para pelaku mengincar rumah dan ruko kosong untuk mencuri kabel. Dari keterangan para pelaku, mereka mengakui telah melakukan 3 kali pencurian di ruko kosong tersebut selama sekitar 2 minggu terakhir. Jadi pada aksinya yang ketiga di lokasi yang sama, tim mendapatkan informasi kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap ke-5 orang pelaku. Atas perbuatannya para tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal di atas 5 tahun penjara. Arafah Supandi melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, pengejaran komplotan pelaku ganjal ATM di kawasan Cipayung, Jakarta Timur berlangsung dramatis. Pelaku yang kabur dengan mobil masuk ke dalam tol hingga menabrak sejumlah kendaraan. Woi, tangkap warga tangkap! Woi, bawa mobil itu! Woi! Sejumlah warga berupaya menangkap pelaku ganjal ATM di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Dari 5 pelaku, 1 diantaranya menceburkan diri ke kali untuk menghindari kejaran warga. Namun akhirnya berhasil ditangkap. Sementara 1 pelaku lainnya diamankan tak jauh dari lokasi kejadian. 3 pelaku lain melarikan diri dengan kendaraan minibus hingga ke jalan tol Jakarta Cikampek. Banyak warga serta pengejaran melibatkan petugas TNI dan Polri membuat komplotan maling tersebut panik, melaju dengan kecepatan tinggi hingga menabrak sejumlah kendaraan lainnya. Laju para pelaku terhenti setelah menerobos palang pintu dalam tol Jakarta Cikampek hingga komponen ban mobil patah. Namun 3 diantaranya berhasil kabur. Hasil pengejaran tersebut kita berhasil mengamankan 1 tersangka lagi berinisial K dan ada 3 tersangka yang dalam proses pengejaran. Untuk total pelaku berarti berapa? Untuk total pelaku ada 5 yang sudah kita amankan, 2 pelaku. 2 pelaku dan sejumlah barang bukti diamankan petugas. Sementara polisi masih melakukan pengejaran terhadap 3 pelaku ganjal ATM yang hingga kini masih buron. Tri Wibowo melaporkan dari Jakarta.
Bermodus pura-pura menjadi petugas PLN, 2 orang pelaku pencurian berhasil menggasak uang senilai 120 juta rupiah. Aksi para pelaku terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Dalam kamera pengawas terlihat 2 pelaku yang mengaku petugas PLN tiba di rumah warga di Desa Laudendang, Percut Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Setelah memanggil beberapa kali, anak pemilik rumah menghampiri kedua pelaku. Tanpa curiga, pintu gerbang dibuka hingga para pelaku leluasa masuk ke dalam rumah. Saat di dalam rumah, pelaku langsung masuk ke dalam kamar. Sementara pelaku lainnya mengajak si anak untuk duduk di ruang tamu dan mengobrol. Modus mereka dari pihak PLN, sehingga mereka meminta kepada anak saya untuk memperbaiki listrik di rumah kita. Uang tunai sebesar 120 juta rupiah yang bentuk tunai lah, yang ada di dalam tas yang disimpan. Saat kejadian, Hendrianto dan istrinya sedang pergi. Hanya anak mereka yang ada di dalam rumah. Dirinya berharap pihak kepolisian dapat mengungkap kasus pencurian ini. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang, Sumatera Utara. 2 pelaku pencurian sepeda motor di Kabupaten Bogor, Jawa Barat kocar-kacir saat aksinya terpergok warga. Sebelum beraksi, kedua pelaku nampak mondar-mandir di depan sepeda motor incarannya. Setelah mengamati situasi, kedua pelaku pencurian ini berniat membawa kabur sepeda motor incarannya yang terparkir di salah satu toko di Desa Cipenjo, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Setelah berbagi tugas, seorang pelaku langsung menghampiri sepeda motor korban. Beruntung, karyawan toko yang mencurigai gerak-gerik kedua pelaku melalui kamera pengawas CCTV langsung memergoki aksi pelaku. Kedua pelaku pun langsung tancap gas ke arah Cibubur. Pemirsa, kasus pencabulan sejumlah santriwati yang diduga dilakukan MF, pimpinan pondok pesantren di Jember, Jawa Timur, memasuki babak baru. MF yang telah ditetapkan tersangka untuk pertama kalinya menjalani pemeriksaan tim penyidik di Mapolres Jember. KIMF, tersangka kasus dugaan pencabulan terhadap santriwati di bawah umur, tiba di Mapolres Jember, Jawa Timur pada Senin sore. Dengan pengawalan petugas serta didampingi tim kuasa hukumnya, pengasuh sebuah pondok pesantren di Kecamatan Ajung, Jember ini langsung digiring ke ruang unit perlindungan perempuan dan anak atau PPA. Sementara sejumlah pengikutnya juga ikut mendampingi di luar selama sang kiai menjalani pemeriksaan. Namun hingga saat ini polisi masih bungkam terhadap media, termasuk kepada tim kuasa hukum tersangka yang mempertanyakan dasar penetapan MF sebagai tersangka. Kita sudah menanyakan korbannya siapa, tapi kita tidak mendapat jawaban. Kemudian kita juga menanyakan, ini rumor yang berkembang kan seolah-olah klien kami ini dia mencabuli seluruh santrinya. Padahal sampai hari ini satu santri pun tidak ada yang merasa menjadi korban. Kasus dugaan pencabulan terhadap sejumlah santriwati lingkungan Ponpes asuhan MF ini mencuat ke publik berawal dari laporan HA yang tak lain adalah istri MF pada tanggal 5 Januari lalu. Sebelumnya polisi juga telah memeriksa 3 orang santriwati dari Ponpes yang diasuh MF pada 2 hari lalu. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember, Jawa Timur. Sakit hati cintanya kandas di tengah jalan. Seorang pria di Banyuwangi, Jawa Timur nekat melempar bom molotov ke rumah mantan kekasihnya. Pria asal Kecamatan Sempu, Banyuwangi ini hanya bisa pasrah saat ditangkap tim unit reskrim Polsek Srono di rumahnya. Tersangka diringkus polisi karena kedapatan melakukan tindakan anarkistis dengan melempar rumah mantan kekasihnya yang merupakan seorang janda berusia 40 tahun dengan bom molotov. Akibatnya kursi di ruang tamu korban terbakar hingga membuat kepanikan. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam insiden ini. Motif tersangka karena dendam kepada korban yang sudah 2 kali menolak ajakan untuk kembali berpacaran setelah mereka putus. Berhasil mengungkap kasus atensi terkait dengan pelemparan bom molotov ya, yang terjadi di wilayah hukum Srono. Itu juga alhamdulillah tidak lebih dari 24 jam berhasil kita ungkap dan kita tangkap. Itu motifnya sakit hati karena diputus cinta, dan kemudian memang niatnya itu akan membakar rumah daripada
Aparat kepolisian terus menyelidiki kasus penculikan dan pembunuhan anak di Makassar, Sulawesi Selatan dengan motif penjualan organ tubuh manusia. Kedua tersangka yang kini diketahui bukan anak di bawah umur akan terancam hukuman mati. Kasus penculikan anak yang terjadi di halaman sebuah minimarket yang berada di Jalan Batu Raya, Kecamatan Panakukang, Makassar, Sulawesi Selatan, pada 8 Januari lalu telah menghebohkan semua pihak. Aksi kedua remaja dalam menculik korbannya ini terekam kamera pengawas CCTV. Terus sampai ibu tahu kalau kita punya cucu hilang dibawa orang. Datang kapan? Gara-gara ini kasih tahu. Oh ini sepupunya sama-sama parkir. Datang langsung lari di sini. Nangis. Nek dibawa lari dewa. Ada orang gemuk-gemuk bawa ki. Nah bilang membersihkan rumah dikasih uang 50.000. Berbekal rekaman video itu, polisi bergerak cepat memburu tersangka dan berhasil menangkap kedua penculik bocah tersebut pada 10 Januari 2023 di rumahnya masing-masing. Dari keterangan kedua tersangka, polisi akhirnya dapat menemukan anak berusia 11 tahun itu yang sebelumnya diculik. Namun, kondisi korban didapati sudah dalam kondisi tidak bernyawa di kawasan Waduk Nipa-Nipa, Jalan Poros, Mongcongloe, Kabupaten Maros, dengan kondisi tangan terikat dan terbungkus plastik. Tersangka utama berinisial A mengakui telah membunuh anak itu dengan cara mencekik dan membenturkan kepala korban hingga tewas. Perbuatan keji ini dilakukan tersangka karena tergiur sindikat penjualan organ tubuh manusia di internet dengan harga tinggi. Iming-iming uang yang mencapai miliaran rupiah jika berhasil mendapat organ tubuh dari anak di bawah 10 tahun, jadi alasan tersangka membunuh korbannya. Namun karena tidak memiliki pengalaman dalam membedah tubuh manusia, kedua tersangka yang masih remaja itu urung menjalankan niatnya. Tersangka ingin menjadi kaya, tersangka ingin memiliki harta. Sehingga muncullah niatnya tersangka melakukan pembunuhan yang rencananya organ dari anak yang dibunuh ini akan dia jual. Isak tangis ayah dan keluarga pun pecah saat mengiringi pemakaman korban di tempat pemakaman umum Paropo, Kota Makassar. Keluarga tak menyangka jika korban harus meregang nyawa dengan cara yang tragis. Mengenal atau cuma kenal lewat begini saja. Cuma istilah melintas lah. Oh, sekedar tahu saja. Iya, sekedar tahu saja, tidak akrab. Tidak akrab. Kerja keras, pekerja keras memang. Kalau dia tidak pegang uang, pasti mencari. Mencari ya. Membantu juga keluarga. Membantu juga neneknya. Usai melakukan pemakaman, ratusan orang kerabat dan keluarga bocah korban penculikan dan pembunuhan langsung mendatangi rumah para tersangka. Warga yang masih tersulut emosi langsung melempari rumah sekaligus tempat usaha milik tersangka dengan batu. Amarah warga yang tak terbendung membuat aparat personil gabungan Polrestabes Makassar yang berjaga sempat kewalahan. Jumlah massa yang lebih banyak dari petugas kepolisian membuat warga leluasa melakukan perusakan. Buntut dari insiden penculikan dan pembunuhan dengan motif jual beli organ tubuh di internet, membuat tim unit cyber Polda Sulawesi Selatan langsung mengambil langkah cepat menyelidiki situs penyedia layanan tersebut dengan laman organcity.com. Situs yang berasal dari Amerika dan Rusia ini sebelumnya dapat dikunjungi dengan bebas oleh semua kalangan. Tapi kini situs tersebut telah terblokir usai tim cyber Polda Sulsel melaporkannya kepada Kemenkominfo. Ini website terbuka, siapapun bisa mengakses ini. Dan ini sangat berbahaya. Dia tidak paham, dia cuma tahu bahwa ada penjual organ tubuh dengan harga menggiurkan nih. Ada yang sampai dengan $100.000. Jadi miliaran, pemikiran dia seperti itu. Tapi dia tidak tahu bahwa yang dimaksud dengan organ penjualan organ tubuh ini melalui mekanisme penanganan yang harus sempurna berdasarkan ilmu kesehatan. Pemeriksaan maraton kini terus dilakukan kepada kedua tersangka. 4 orang saksi juga telah diperiksa, termasuk rekan korban yang nyaris ikut bersama kedua tersangka. Rencananya polisi juga akan menggelar rekonstruksi pada Selasa siang ini guna mencocokkan keterangan tersangka dengan sejumlah saksi. Sementara itu, kedua tersangka berinisial A 17 tahun dan F 18 tahun akan dijerat pasal berlapis terkait pembunuhan berencana dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman mati. Tim Liputan melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Sekelompok pemuda yang diduga komplotan geng motor menyerang warga di kawasan Tanah Sereal, Tambora, Jakarta. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Jamie Darusman usai jeda.
Terima kasih Anda kembali di Fokus Pagi. Kali ini bersama saya Jimmy Darusman. Buntut kerusuhan perusahaan tambang nikel di Morowali Utara, Sulawesi Tengah, kepolisian menetapkan 17 karyawan sebagai tersangka. Akibat kerusuhan terjadi pada Sabtu pekan kemarin itu, seorang warga negara Tiongkok dan satu warga negara Indonesia meninggal dunia. Kerusuhan di sebuah perusahaan tambang nikel di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah Sabtu pekan lalu diduga dipicu soal tuntutan perpanjangan kontrak karyawan hingga berbuntut mogok kerja. Aparat kepolisian langsung melakukan penyidikan dengan memeriksa 50 karyawan perusahaan tambang smelter dan menetapkan 17 orang menjadi tersangka kerusuhan. Ke-17 karyawan pabrik nikel itu diduga membakar sejumlah kendaraan dan merusak fasilitas perusahaan. Peristiwa yang terjadi awalnya adalah ada ajakan mogok dari karyawan yang kemudian di situ menimbulkan pro dan kontra. Dan kemudian ada upaya pemaksaan sehingga kemudian disitulah ditolak dan kemudian diviralkan dan diprovokasi bahwa terjadi pemukulan dari TKA terhadap TKI. Rangkaian penyidikan masih berlangsung dan masih ada puluhan karyawan lain menjalani pemeriksaan di Polda. Aparat kepolisian juga telah mengidentifikasi 2 korban tewas dalam kerusuhan ini. Kedua korban masing-masing warga negara Tiongkok dan seorang lagi warga Parepare, Sulawesi Selatan. Jenazah korban saat ini berada di Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale, Kabupaten Morowali Utara. Saya luruskan bahwa korban meninggal dunia ada 2, bukan 3. Tapi kemarin memang ada isu demikian karena yang satu ternyata kemarin kritis dan sekarang masih bisa diselamatkan di Rumah Sakit Morowali Utara. Itu warga negara Indonesia? Warga negara Indonesia. Sementara itu situasi di smelter perusahaan tambang nikel mulai kondusif. Namun demikian personil polisi dan TNI masih bersiaga. Ahmad Tadin dan Samsudin Tobone melaporkan dari Jakarta dan Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Di informasi lainnya, belasan pelaku kejahatan jalanan hingga pengedar narkoba diringkus petugas Polresta Cirebon, Jawa Barat. Nah, sementara di wilayah Tambora, Jakarta Barat, seorang warga mengalami luka sabetan pedang setelah diserang oleh sekelompok pemuda bersenjata tajam. Sejumlah warga berlari menyelamatkan diri saat mendapat serangan dari sekelompok pemuda bersenjata tajam di Jalan Songsi 3, Tanah Sereang, Tambora, Jakarta. Nahas, seorang warga mengalami luka sabetan pedang. Usai beraksi, kelompok pemuda tersebut langsung meninggalkan lokasi. Petugas kepolisian sektor Tambora yang tiba di lokasi mendapati sebuah senjata tajam jenis pedang dan sendal milik salah satu kelompok pemuda tersebut. Lemparin batu ke depan, ngomong keluar, nggak tahu mungkin karena dendam atau gimana, orang bisa atau gimana. Nah tiba-tiba kayak sini anak ini Jaksong sini rame nyamperin, nggak sampai depan parkiran David. Di sebagian ada yang kena tuh motor tuh, ada 3 motor, 2 cewek sama 2 cowok. Korban yang mengalami luka bacok dan sempat mendapat perawatan medis di Puskesmas Tambora diperbolehkan pulang ke rumah. Sementara, polisi masih melakukan pengejaran terhadap kelompok pemuda tersebut. Kasusnya kini ditangani Polsek Tambora. Sementara di Cirebon, Jawa Barat, petugas Polresta Cirebon meringkus 4 anggota kelompok pemuda dalam operasi Cipta Kondisi. Keempat pemuda ini diamankan saat tengah berkonvoi dan mencari lawan di sekitar Jalan Raya Babakan, Kabupaten Cirebon. Mereka diamankan berikut barang bukti senjata tajam serta 4 unit sepeda motor. Tim Liputan melaporkan. Dan informasi berikutnya, ada sekelompok debt collector yang diduga hendak menarik sepeda motor nasabahnya terlibat cekcok dengan warga di Bogor, Jawa Barat. Polisi yang tiba di lokasi langsung membubarkan aksi tersebut. Inilah rekaman video amatir yang memperlihatkan sekelompok debt collector atau mata elang diduga terlibat cekcok hingga nyaris adu jotos dengan warga di Jalan Transyogi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Senin malam. Keributan yang terjadi sempat membuat arus lalu lintas tersendak dari kedua arah. Peristiwa berawal saat kelompok penagih hutang ini mencegat seorang pengendara sepeda motor dan hendak merampasnya. Namun pemilik kendaraan melakukan perlawanan hingga akhirnya dibantu warga yang merasa terusik dengan ulah mata elang tersebut. Polisi yang datang ke lokasi langsung membubarkan para penagih hutang untuk mencegah keributan semakin memanas. Yang dibuktikan oleh beberapa debt collector
yang dituduhkannya adalah bahwa kendaraan tersebut menunggak pembayaran. Yang jelas dari pihak kepolisian dilakukan proses dan menghimbau pihak mereka untuk tidak melakukan kegaduhan, ya, harus sesuai dengan SOP. Hingga saat ini polisi masih mengamankan sepeda motor yang awalnya hendak dibawa oleh para matalang dari tangan nasabah. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ular piton sepanjang 6 meter ditemukan di plafon sebuah mes karyawan pabrik. Nah, diduga ular berasal dari rawa yang tak jauh dari lokasi. Ular piton ditemukan bersembunyi di plafon sebuah mes karyawan pabrik di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Ukurannya yang besar, hewan reptil sepanjang 6 meter itu akhirnya berhasil dievakuasi petugas selama hampir 2 jam. Kita evakuasi cukup lama, hampir 2 jam. Ya, 2 jam. Apa yang jadi kendala bisa lama gitu? Kendalanya hanya di atas plafon aja sih, ularnya cukup besar. Panjangnya. Cukup agresif atau gimana, Bang? Untuk ular cukup agresif. Usai dievakuasi, ular piton dengan bobot sekira 50 kg tersebut diserahkan ke Badan Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Jakarta untuk selanjutnya dilepas liarkan ke habitatnya. Syahbudin Atar melaporkan dari Kabupaten Tangerang, Banten. Lain lagi di Sulawesi Selatan berikut ini, khawatir menyengat warga sarang tawon Vespa yang mematikan yang berada di atap rumah dipangkep dimusnahkan petugas damkar. Petugas damkar dengan hati-hati memusnahkan sarang tawon di rumah seorang warga di Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Senin pagi. Posisi sarang yang berada di antara atap menyulitkan petugas. Dengan perlahan-lahan, sarang kemudian dimasukkan ke dalam karung. Setelah dipindahkan, sarang kemudian dibakar. Kami cuma kesulitan dengan kondisi karena kondisi sarang tawon Vespa ini cukup sulit karena ada di kedalaman bagian dalam rumah, bagian atap. Itu kesulitan kami tadi di atas. Selama ini, keberadaan sarang tawon di Jalan Haji Fadli Luran, Kelurahan Sibatua, meresahkan warga. Warga khawatir sewaktu-waktu mereka disengat tawon. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Sepekan menjelang perayaan Imlek tahun 2574, tradisi bersih-bersih dilakukan di sejumlah kelenteng. Puluhan warga turut membersihkan tempat ibadah yang juga merupakan simbol membersihkan hati dan pikiran menyambut harapan baru. Inilah aktivitas di kelenteng Taikaksi yang berada di Gang Lombok, Semarang, Jawa Tengah pada Senin pagi. Sejumlah warga membersihkan tradisi bersih-bersih di salah satu kelenteng tua di kota Semarang itu. Mulai dari membersihkan altar persembahan, mencuci patung dewa, hingga penggantian lilin agar semuanya dalam keadaan bersih saat perayaan Imlek nanti. Kegiatan membersihkan tempat ibadah juga merupakan simbol membersihkan hati dan pikiran dalam menyambut pengharapan baru di tahun yang baru. Dalam Imlek tahun 2574, Persio Kelinci ini, masyarakat Tionghoa berharap akan menjadi tahun pemulihan dan pembangkitan atau kebangkitan perekonomian Indonesia pasca pandemi COVID-19. Sementara itu, aktivitas serupa juga terlihat di Istana Naga Sakti Kelenteng Siang Mah di Jalan Sulawesi, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Senin siang. Puluhan warga membersihkan ratusan patung dan hiasan kelenteng untuk menyambut perayaan Imlek pada tahun kelinci air. Nah, selain aktivitas membersihkan patung, pengurus kelenteng sebelumnya juga telah menyemprotkan disinfektan untuk mencegah penyebaran virus dari COVID-19. Meski pemerintah telah mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, namun penerapan protokol kesehatan tetap dilakukan dengan ketat. Di informasi lain, pemirsa, Presiden kelima RI, Megawati Soekarno Putri, meninjau proyek pembangunan kawasan ekonomi khusus Sanur Bali yang pekerjaannya ditangani oleh Kementerian BUMN. Salah satu bagian yang direnovasi adalah Hotel Bali Beach yang merupakan rancangan Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno.
Menteri BUMN Erick Thohir bersama Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri dan Ketua DPR Puan Maharani Senin siang meninjau pembangunan kawasan ekonomi khusus atau KEK, kesehatan dan pariwisata di Sanur, Bali. Kawasan Sanur seluas 42 hektar yang dibangun berdasarkan visi pariwisata rintisan Presiden Soekarno itu sedang ditransformasikan Kementerian BUMN demi menjadi destinasi wisata komprehensif yang menonjolkan wisata kesehatan dan pariwisata. Dalam kesempatan ini, Menteri BUMN Erick Thohir mengenang kembalinya nasihat yang pernah diberikan Megawati kepadanya saat menjabat sebagai Menteri BUMN. Bagaimana Ibu menitipkan, kembali saya ulang, bahwa jangan sampai BUMN ini justru tidak menjadi benteng nasional secara ekonomi. Itu saya ingat sekali. Bahwa gurita yang sehat seperti apa? Ibu nanya saya bilang saya nggak tahu, Bu. BUMN tuh masih lihat aja gurita, emang bener gitu. Oh, kalau gurita begitu kepalanya bujikan, kakinya paling segini gitu. Terus mengangkat. Tapi kalau yang kecil tuh pentulnya, wah panjang gitu Pak. Saya bilang sama Pak Erick, ini terus terang. Bapak jangan ikut-ikutan yang lain, karena saya kenal beliau ini udah sama dari keluarga. Betul loh, saya nggak bohong, makanya ada orangnya. Ditargetkan KEK Sanur akan rampung akhir tahun 2023. Dengan konsep baru ini, struktur ekonomi di Bali juga akan menjadi quality tourism, sehingga diharapkan mampu menyerap masyarakat yang berlibur dan berobat ke luar negeri menjadi berlibur dan berobat di Indonesia saja. Arianto Hutapea melaporkan dari Denpasar, Bali. Kita jeda dulu sejenak, sejumlah informasi penting dan menarik lain masih akan hadir usai pariwara. Di antaranya tim SAR gabungan di Nepal terus melakukan penyisiran di lokasi jatuhnya pesawat bermesin ganda yang mengakibatkan 68 orang tewas. Terima kasih Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya Jimmy Darusman. Dan saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Pemirsa, gudang penimbunan bahan bakar minyak BBM ilegal di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan digerebek. Sebanyak 4 ton BBM jenis solar ilegal disita petugas. Aparat Reskrim Polres Ogan Ilir menggerebek sebuah gudang yang diduga dijadikan tempat penimbunan bahan bakar minyak atau BBM di Desa Mandala, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Di lokasi petugas menemukan 4 ton BBM jenis solar yang telah dimasukkan ke dalam sejumlah drum. Yang ini berapa? Ini 1 ton sama. Ini penuh bahkan 1, 2, 3, 4. Sang pemilik gudang tak berada di tempat dan diduga telah kabur setelah mengetahui polisi datang. Dari pemeriksaan sementara, BBM ilegal itu merupakan solar murni yang biasa dijual di SPBU. Ditemukan sebanyak 4 ton solar dengan pemilik. Ini masih kita lidik kemana pemiliknya. Di sini dari solar yang kami temukan ini adalah solar murni dan bukan hasil dari olahan. Diduga penimbunan BBM ilegal ini telah berlangsung selama 1 tahun terakhir. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Di informasi lain, pemirsa, ratusan kepala desa di Kabupaten Pati dan Rembang, Jawa Tengah berangkat ke Jakarta untuk menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPR RI. Ya, rencananya mereka akan menyuarakan tuntutan terkait tambahan masa jabatan. Sekitar 380 kepala desa se-Kabupaten Pati yang tergabung dalam Kades Indonesia Bersatu berangkat ke Jakarta dengan menggunakan 21 bus. Rombongan akan bergabung dengan ribuan kades dari seluruh Indonesia untuk berunjuk rasa di depan gedung DPR RI. Mereka akan menyuarakan terkait tambahan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun tanpa batasan periode. Sebelumnya, ratusan kepala desa di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah juga berangkat ke Jakarta pada Senin sore. Mereka mengusung 2 tuntutan dan siap beraksi di depan gedung DPR RI yang rencananya akan berlangsung pada hari ini. Nah, selain terkait masa jabatan, para demonstran juga akan menuntut penggunaan dana desa dapat dikembalikan fungsinya sesuai kearifan lokal, mengacu hasil musyawarah desa.
Penggunaan dana harusnya tak diatur oleh pemerintah pusat dan masih berkaitan dengan pemulihan pasca pandemi COVID-19. Pengadilan Negeri Surabaya menggelar sidang perdana kasus tragedi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang dengan agenda pembacaan surat dakwaan dari jaksa penuntut umum. Ribuan personel polisi dikerahkan untuk mengamankan jalannya sidang. Sidang perdana tragedi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang digelar di Pengadilan Negeri Surabaya Senin siang. Dalam sidang yang dilakukan secara daring ini, jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan terhadap 5 terdakwa. 2 terdakwa diantaranya adalah panitia pelaksana, yakni Abdul Haris Ketua Panpel Arema FC dan Suko Sutrisno selaku Security Officer Arema FC. Sedangkan 3 terdakwa lainnya dari kepolisian, yaitu Kompol Wahyu Setio Pranoto, AKP Hasdarman, dan AKP Bambang Sidik Ahmadi. Dalam surat dakwaan JPU, kelimanya didakwa dengan pasal 359 KUHP yang ancaman pidananya 5 tahun penjara. Kelima terdakwa dinilai lalai sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia. Atas dakwaan tersebut, para terdakwa mengajukan keberatan atau eksepsi. Kami dari tim pendamping dan kuasa hukum sudah menilai dan mencermati dakwaan jaksa penuntut umum, dan kami sepakat untuk melakukan eksepsi terhadap surat dakwaan yang sudah dibacakan. Sidang lanjutan akan digelar Jumat mendatang dengan agenda mendengarkan eksepsi para terdakwa. Sementara di luar sidang, polisi menerjunkan 16.000 personel dari Polrestabes Surabaya dan Polda Jawa Timur untuk mengamankan jalannya sidang. Tragedi Kanjuruhan Malang terjadi 1 Oktober 2022 usai laga antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya. Dalam peristiwa itu 135 orang meninggal dunia. Arif Purwanto melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Di informasi lainnya, pemirsa, pemerintah Nepal menetapkan hari Senin kemarin sebagai Hari Berkabung Nasional menyusul insiden jatuhnya pesawat yang mengakibatkan 68 orang tewas. Nah, sementara tim SAR gabungan hingga kini masih menyisir tebing dan jurang di lokasi jatuhnya pesawat. Tim SAR gabungan sepanjang hari Senin terus melakukan penyisiran di lokasi jatuhnya pesawat bermesin ganda jenis ATR-2 milik maskapai Yeti Airlines di Pokhara. Tebing dan jurang yang curam membuat tim SAR kesulitan melakukan pencarian. Bahkan petugas terpaksa menggunakan tali untuk mengevakuasi 6 korban di kedalaman 300 meter. Hopefully this operation will be ended by this afternoon. Unfortunately, the terrain is very difficult and it's very difficult to get all those dead bodies out from the crash sites and crash areas. Pesawat penumpang yang jatuh adalah pesawat jenis ATR-72. Pesawat ini mengangkut 68 penumpang dan 4 kru pesawat. Dari penumpang yang ada, 15 diantaranya adalah warga negara asing, 5 warga negara India, 4 warga negara Rusia, 2 warga negara Korea Selatan, dan masing-masing 1 orang berkebangsaan Irlandia, Australia, Argentina, dan Prancis. Sementara itu ratusan kerabat dan keluarga korban berkerumun di halaman depan rumah sakit sambil menanti proses identifikasi korban. Proses pencocokan pos dan antemortem dilakukan tim medis agar jenazah bisa diserah terimakan ke pihak keluarga. Pesawat Yeti Airlines jatuh saat akan mendarat yang berjarak hanya sekitar 1,5 km dari Bandara Internasional Pokhara dalam rute penerbangan dari Kathmandu menuju Pokhara. Kota Pokhara sendiri adalah kawasan wisata dan merupakan pintu masuk bagi para pendaki yang akan menuju puncak Gunung Annapurna atau Pegunungan Himalaya. Kecelakaan hari Minggu kemarin adalah yang terparah dalam 30 tahun terakhir. Tahun 1992 silam, 167 orang tewas setelah pesawat dari maskapai Pakistan Internasional jatuh ketika akan mendarat di Kathmandu. Kita beralih ke informasi lain. Warga Teheran, Iran dibuat kaget menyusul turunnya hujan salju yang lebat. Sementara cuaca buruk di California berdampak pada amblasnya sebuah jalan di pegunungan. Terjangan badai hujan salju di wilayah selatan California, Amerika Serikat berdampak pada longsornya jalan di kawasan Ventura. Selain amblas dan tak bisa dilalui, sebagian jalan juga tertutup lumpur. Stasiun televisi Los Angeles yang menayangkan peristiwa ini memperlihatkan jalan yang hancur dan permukaan yang bergeser ke bawah. Hujan salju yang turun sejak Desember tahun lalu telah mengakibatkan sejumlah kerusakan dan tanah longsor. Cuaca ekstrim juga melanda wilayah Yakuta sebelah timur Rusia. Suhu dingin di wilayah ini melorot hingga minus 60 derajat Celcius.
Bahkan di sejumlah wilayah lain lebih rendah 7 derajat dari suhu normal. Layanan kedaruratan setempat mengimbau seluruh warga untuk tetap di rumah dan mengurangi kegiatan di luar. Proses belajar mengajar juga berlangsung secara online hingga hari Kamis lusa. Sementara di Iran, cuaca dingin yang melanda membuat ibu kota Teheran diselimuti salju. Untuk sementara pemerintah meliburkan sekolah dan pelayanan publik. Kendati demikian, sejumlah warga di Teheran bergembira dengan turunnya salju karena hal ini adalah yang sangat jarang terjadi. Bahkan ada sejumlah orang tua memanfaatkan liburnya sekolah dengan membawa anak-anak mereka untuk bermain salju. Sementara sebagian warga lainnya khawatir pasokan gas terbatas di saat cuaca dingin. Dan misal laporan dari mancanegara tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi edisi hari ini. Ya, usai Fokus Pagi jangan lewatkan untuk menyaksikan program Panggilan. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Jamie Darusman, kami berdua pamit undur diri. Selamat pagi, selamat mulai aktivitas Anda. Dan sampai jumpa.